Saya akan share screen ya. Oke, semuanya bisa lihat? Bisa ya? Baik. Shalom, selamat malam semuanya. Iya, Bu. Kita akan masuk pada bab mengenal sejarah manusia yang ketiga pada 17 Mei 2023. Dan ini merupakan sesi ke-8 dari filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Dan kita masuk pada sejarah manusia yang ketiga. Kita akan mulai ya. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Langsung saja kita akan mempelajari silsilah apa perlunya ditulis dalam Alkitab. Ya. Saya menulis sebuah buku Bereshit. Ya. Jadi di situ isinya adalah silsilah. Kenapa kok syarat dengan silsilah? Siapa sih yang suka baca silsilah biasanya di skip ya. Ada silsilah di Kejadian pasal 5, ada silsilah di Kejadian pasal 10, biasanya itu di skip. Tapi kenapa kok Alkitab memulai dengan silsilah? Demikian juga Perjanjian Baru, kitab Injil Matius, Injil Lukas, semuanya bicara tentang silsilah. Ya. Karena memang demikianlah. Alkitab selain buku iman adalah buku sejarah. Dan bicara mengenai genealogi. Genealogi apa saja? Genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, genealogi manusia, dan seterusnya. Ini sudah sering saya bahas untuk The Ancient Hebrew Wisdom. Demikian pula di Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 1 misalnya menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dimulai dengan silsilah Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Ditulis dari mana rootnya Yesus Kristus? Oh, dia keturunan dari dinasti Daud. Demikian juga dia juga merupakan keturunan dari Abraham. Ya, ditulis secara jelas. Dan kalau kita melihat begini, nama Abraham itu ada di kitab Kejadian. Jadi selalu dimulai dari kitab Kejadian. Demikian juga kalau kita membaca Lukas pasal 3, itu bahkan lebih lengkap lagi. Mulai dari Yesus Kristus sampai ke Adam. Kalau tadi di Matius itu sampai ke Abraham, ini terus sampai ke Adam. Nah, jadi demikianlah selalu menuliskan silsilah. Misalnya Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ya, Violet Banim Uvanot. Dan dia memperanakkan Banim, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Selalu ditulis umurnya. Umurnya berapa? 800 tahun. Kemudian ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan Kain yang jahat pun ditulis dalam Alkitab bahwa dia juga menurunkan generasi yang jahat. Nah, ini nanti kita sudah mempelajarinya di minggu yang lalu, kita akan mengulangnya sedikit. Dari Kain terpancar keturunan manusia yang jahat. Kemudian dari Set yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengganti Habel yang dibunuh oleh Kain, itu nanti berpancar silsilah anak-anak manusia yang takut akan Tuhan, dan dari situ Nuh akan muncul. Dan karena Kain yang sudah kita pelajari bulan yang lalu, bahwa Kain karena dia berpaling dari Tuhan, maka generasi keturunan Kain itu habis pada saat air bah. Nah, jadi demikianlah Alkitab memulai dari Adam. Dan ada orang benar yang dipandang oleh Alkitab. Yang pertama, dia adalah Habel karena dia memberikan satu korban yang sesuai yang diinginkan Tuhan sebagai suatu tipologi bahwa kematian harus dibayar dengan darah.
sebagai lambang dari nyawa. Nah, dari sini. Jadi Habel di sini jelas bahwa dia menjadi gembala kambing domba. Ya, Hevel roe som. Habel sang gembala kambing domba. Nah, kenapa ini terus ditulis? Ya, kenapa ini menjadi dasar? Nanti leluhur dari Israel semuanya adalah para gembala. Bahkan Yesus Kristus juga dikenal sebagai gembala. Nah, dari mana pijakannya? Ada orang yang pertama dirujuk sebagai gembala, dia adalah Habel. Jadi seorang gembala itu menjadi suatu berpancarnya satu karunia dari Tuhan. Jadi Habel dicatat di Alkitab sebagai orang pertama yang dikenan Tuhan, sebuah hal yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus pun menyebut Habel adalah orang yang benar, dikayos. Dan ketika Habel sebagai gembala mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dari kawanan kambing dombanya, Allah berkenan menerimanya. Walau Habel hanya menjalani hidup secara singkat, karena dia dibunuh oleh Kain dan sepanjang sepengetahuan kita, Habel tidak dicatat memiliki keturunan. Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus secara khusus menyebut Habel ini adalah orang yang benar. Dan kita bisa membacanya dalam Matius 23 ayat 35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah dari orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu. Nah, di Lukas pun ditulis hal yang sama bahwa merujuk juga Habel sang gembala itu juga orang yang benar. Nah, ada ungkapan filosofis pengharapan seperti Habel orang benar itu bahwa akhir kehidupannya yang fana di bumi ini menuju kepada kehidupan selanjutnya di dalam kekekalan. Jadi pekerjaan Habel, seorang gembala kambing domba, roe son, memberikan resonansi karakter pada para bapak leluhur selanjutnya. Nah, kita akan belajar mengenai sejarah manusia. Nah, kenapa selalu dimulai dari orang-orang yang memiliki profesi sebagai seorang gembala? Ya. Nah, bagaimanapun Habel memberikan paradigma karakter gembala yang pertama ditulis di Alkitab. Ini adalah penanda yang jelas bagi siapapun yang akrab dengan status sebagai penggembala. Dia masuk pada jajaran pahlawan besar Alkitab. Abraham, Ishak, Rahel, Yakub, Musa, Daud, semuanya adalah gembala. Gembala itu selalu bergerak dan kehadiran mereka dalam Alkitab melambangkan gagasan hidup sebagai sebuah perjalanan spiritual yang terus bergerak. Nah, kelahiran bangsa Israel diturunkan oleh segenap keturunan Yakub di Mesir yang mana mereka itu bangga disebut sebagai seorang gembala. Roe son avadecha gam anachnu gam avotenu. Ketika ditanya oleh Fir'aun, anak-anak Yakub ini mengatakan, Roe son avadecha. Kami hamba-hambamu ini adalah seorang pengembala. Gam anachnu, juga kami. Gam avotenu, juga para leluhur kami. Jadi siapakah yang dimaksud oleh anak-anak Yakub ini sebagai nenek moyang kami? Avotenu. Bapak-bapak leluhur mereka, bahwa memang Abraham, Ishak, dan Yakub sendiri pun adalah seorang gembala. Dan demikianlah Alkitab kita dicatat menulis suatu garis silsilah dari seorang gembala. Nah, jadi karena Habel itu mati muda, maka Tuhan memberikan satu kompensasi kepada Adam. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa Adam adalah orang yang beriman yang pertama kali. Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi jelas bahwa Set ini adalah pengganti Habel yang nantinya dari Set ini
Set akan melahirkan keturunan-keturunan yang takut akan Allah. Nah, ditulis di sini Vayeda, dan dia mengenal, ya. Alkitab selalu menggunakan bahasa eufemisme untuk hubungan seksual. Tapi karena pertimbangan oleh para penerjemah Alkitab itu mungkin kalau mengenal itu nggak dingertiin, jadi diganti kata mengenal ini dengan kata bersetubuh. Jadi ini adalah terjemahan kontekstual. Jadi Adam bersetubuh. Maksudnya melakukan hubungan suami istri sehingga melahirkan Set di sini. Nah, Kejadian 4 ayat 26. Kita sudah belajar Kejadian 4 ayat 1 yang dimana Hawa ketika melahirkan Kain, ya, Hawa mengatakan apa? Kaniti ish, ya, ladonai. Aku mendapatkan orang laki-laki dari Tuhan, ya. Kaniti ish et Adonai. Nah, tapi di sini artinya, ya, Kejadian 4 ayat 1, Hawa sudah menyebut Tuhan itu dengan Yod-He-Vav-He, Adonai, ya. Tapi di sini perhatikan Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enosh. Enosh itu artinya lowly. Jadi bisa diartikan rendah hati, bisa diartikan juga rendah dalam artian moral, ya. Jadi bisa dua arti, ya. Rendah hati, bisa juga rendah dalam artian moral. Kenapa? Karena pada saat Enos itu lahir, ya, Enos itu artinya jatuh, bisa juga dalam artiannya jatuh di dalam dosa. Kenapa dia dinamai Enos? Karena waktu itu orang mulai memanggil Likro, nama Tuhan, ya. Jadi Likro di sini, masa Adam dan Hawa tidak pernah memanggil nama Tuhan Adonai? Bukankah pada Kejadian 4 ayat 1 Hawa memanggil Adonai, ya, nama Tuhan Tuhan besar-besar. Tapi kan kalau dibaca secara harfiah, Kejadian 4 ayat 26 ini bisa kontradiksi. Jadi apa yang dimaksud dengan likro, memanggil? Nah, kalau Anda orang Jawa, Anda akan tahu ngunek-ngunek ke. Nah, artinya apa? Ngata-ngatai. Jadi pada saat Enos lahir, karena di sini penulis Alkitab sangat sopan, menulis ngata-ngatai atau menulis menghujat nama Tuhan, Hilul Hashem, itu mereka nggak sampai hati, maka menggunakan gaya bahasa eufemisme, ya. Eufemisme di sini likro, memanggil. Nah, kata memanggil ini sama dengan bahasa Jawa ngunek-ngunekke, nama Tuhan, ngunek-ngunekke. Nah, karena banyak orang ngata-ngatai nama Tuhan yang artinya melawan Tuhan, maka diberilah satu pertanda. Jadi anaknya Set itu dinamainya Enosh. Enosh itu artinya jatuh, ya. Nah, dari kata Enosh muncul kata Anas, Anashim, Anas, ya. Anas bahasa Arab dan Anas bahasa Ibrani sama. Artinya apa? Manusia. Manusia yang telah jatuh. Nah, bentuk konstruknya adalah ish. Nah, ish itu sudah disebut oleh Musa pada Kejadian pasal 1. Jadi, di sini ini adalah penafsiran yang saya berikan kepada Anda. Anda boleh nggak setuju bahwa yang dimaksud memanggil ini adalah gaya bahasa eufemisme dalam artian manusia mulai ngata-ngatai Tuhan. Nah, jadi ini merupakan satu era baru di mana manusia itu ngata-ngatai Tuhan. Kenapa kok manusia ngata-ngatai Tuhan? Ya. Al ashhukal likro beshem Adonai. Nah, jadi di sini pada saat Enos lahir, ashhukal likro beshem Adonai. Dimulainya orang ngata-ngatai nama Tuhan. Jadi di sini mulainya kejahatan manusia yang sangat luar biasa. Kenapa kok ada kejahatan yang sangat luar biasa? Ya, itu simpan dulu. Sekarang kita akan masuk kepada pemahaman yang lain. Bahwa dalam silsilahnya Kain itu ada satu yang aneh. Ya. Bahwa di antara semua anak laki-laki Kain, ternyata ada satu nama.
yang menarik untuk kita pahami di sini, yaitu nama Naamah. Naamah itu dari kata naim. Naim itu artinya pleasant, cantik, molek, elok. Itu Naamah. Nah, nama Naamah ini ada di dalam silsilahnya Kain. Ya, Kain di sini melahirkan Henok, Irad, Mehu, Yael, Metusyael, Lamek. Nah, dari Lamek ini muncul anak laki-laki Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Tapi ada yang menarik. Biasanya karena Alkitab ini ditulis dalam budaya patriarki, nama perempuan itu tidak dicatat. Tapi Anda harus perhatikan, kalau ada nama perempuan di Alkitab, berarti perempuan itu very special. Nah, ini juga memberikan satu pertanda bagi kita. Anak laki-laki saja yang ditulis dari keturunan Kain. Tapi tiba-tiba ada perempuan, Naamah. Nah, di sini kalau Anda orang yang suka membaca naskah-naskah kuno dari orang-orang Semit, kalau tiba-tiba ada nama perempuan, berarti perempuan ini bukan perempuan biasa, bukan perempuan kebanyakan. Perempuan ini akan memberi influence terhadap sejarah. Ya, jadi munculnya nama Naamah dalam genealogi Kain, nah itu nggak boleh sambil lalu dibaca. Ya, Habel di sini kita sudah belajar kemarin bahwa Habel ini dibunuh oleh Kain, yang dimana Kain itu tidak hanya membunuh Habel seorang, ternyata Kain membunuh generasinya, seluruh generasi Habel. Nah, sebagai ganti Habel muncul Set. Betul-betul di sini nanti dari Set itu muncul generasi yang takut akan Tuhan sampai hadirnya Nuh. Nah, tapi di tengah jalan ini mereka ada perkawinan campur. Sehingga yang jahat dengan yang baik ini kawin campur jadi jahat semua. Tapi di antara keturunan Set ini menyisakan satu keluarga saja, yaitu Nuh, yang diselamatkan oleh Tuhan dalam satu bahtera. Yang lain yang jahat akibat perkawinan campur itu dibiarkan punah habis oleh bencana air bah. Jadi di sini Kitab Kejadian betul-betul bicara mengenai sejarah manusia. Dan nanti setelah banjir Nuh, semuanya manusia yang hadir sekarang ini, manusia yang ada sekarang ini, semuanya adalah keturunan dari 3 putra Nuh. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ini pentingnya ya. Jadi sekarang kita perhatikan silsilah garis keturunan Kain. Anda tadi membaca Kejadian pasal 5 tadi, nulis dengan jelas bahwa umurnya Adam, kemudian siapa yang dilahirkan. Tapi Anda lihat di sini, Kejadian pasal 4. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ya. Fayetse Kain milifne Adonai. Kain itu membelakangi Tuhan. Kalau membelakangi Tuhan, tidak menghadap wajah Tuhan, itu artinya apa? Artinya kutuk. Karena dia tidak menghadap wajah Tuhan. Kalau menghadap wajah Tuhan itu artinya berkat. Jadi kalau pergi dari hadapan wajah Tuhan, maka dia memilih untuk tidak bertobat. Kemudian dia menetap di Nod. Nah, Kain bersetubuh dengan istrinya, mengandunglah Henok. Kain mendirikan suatu kota, bagi Henok lahirlah Irad. Irad itu memperanakkan Mehuyael, Metusyael, Metusyael kemudian Lamek. Lamek mengambil 2 istri. Nah, ini ada poligami pertama, ya. Dalam Kejadian 4 ayat 19, Lamek melakukan poligami, istrinya Ada dan Zila. Nah, dari Zila, anak-anaknya yang ditulis laki-laki semua, tapi ada satu, Naamah. Nah, biasanya keturunan silsilah di Alkitab biasanya Anda skip kan? Saya dulu juga gitu. Ya, ngaku aja. Tapi ternyata pemahaman kita untuk memahami Kejadian 4 ayat 22 ini sangat penting. Karena di sini ada nama Naamah yang artinya apa tadi? Naamah dari Naim, pleasant, elok, molek, sedap dipandang, cantiknya luar biasa. Kalau dia cantiknya luar biasa, maka
Kain, anak manusia, ya, Kain manusia melahirkan anak-anak manusia yang cantik-cantik, ya. Nah, di buku saya Eksegesis Spesiat Kitab Kejadian, Kitab Genealogi, pada halaman 436 itu khusus membahas ada nama perempuan Naamah dalam silsilah Kain. Ada apa? Ya. Biasanya itu nggak dilihat, nggak dibaca. Hampir kita semua nggak akan membaca ini. Tetapi justru ini adalah kunci untuk memahami Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 untuk memahami siapa Nefilim, ya. Karena kalau Anda memahami siapa Naamah, Anda akan memahami siapa Nefilim, ya. Biasanya orang akan menggampangkan Nefilim adalah manusia raksasa, manusia raksasa. Tetapi tanpa memahami siapa itu Naamah di sini, ya. Jadi Kejadian 4 ayat 22 ada nama Naamah adalah kunci untuk memahami Kejadian pasal 6. Nah, jadi di sini saya berikan satu ilustrasi Naamah cantik luar biasa. Adik perempuan Tubal Kain adalah Naamah. Yang Naim Meot, sangat pleasant. Makanya kalau membaca bukan sekedar nama. Semua nama-nama di Alkitab semuanya memiliki arti. Seperti nama Kain memiliki arti, Hevel memiliki arti, Adam pun memiliki arti. Demikian juga Naamah memiliki arti. Artinya apa? Pleasant, cantik, elok, luar biasa. Ya. Dan keanehan, ada satu-satunya nama perempuan dalam generasi Kain. Ya. Nah, jadi inilah Naamah yang nanti pada Kejadian pasal 6 melahirkan Benot Ha-Adam, anak perempuan manusia, Tofa Hena. Sungguh cantik mereka. Ya, nanti kita akan belajar ini. Kejadian 6 ayat 2. Anda sudah memahami siapa itu Naamah. Hubungannya di mana? Hubungannya di Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan di sini. Ayat 2, maka anak-anak Allah. Nah, biasanya yang disebut anak-anak Allah ini, orang-orang akan menggampangkan bahwa ini adalah malaikat yang jatuh. Dan kemudian lahirlah Nefilim. Itu adalah penafsiran secara umum. Saya pernah disuruh berkhotbah dalam suatu gereja untuk membahas tentang Nefilim. Saya membahas apa yang saya ajarkan hari ini. Ternyata mungkin di beberapa bulan sebelumnya, Ibu Gembala juga berkhotbah mengenai Nefilim ini, yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini bukan keturunan Set, tetapi keturunan malaikat-malaikat. Alhasil apa? Terjadilah huru-hara di situ, membuat saya tidak diundang lagi di situ. Karena perbedaan tafsir. Ya, saya tahu perbedaan tafsir ini pun juga akan memicu kontroversi. Karena saya memberikan suatu penafsiran yang berbeda dari apa yang Anda mungkin sudah dapatkan sebelumnya, yang selalu menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Saya tidak setuju bahwa ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh, karena tidak ada pernikahan antara manusia dengan makhluk roh. Kalaupun di Jawa itu ada perempuan yang katanya bisa kawin dengan genderuwo, itu hanya mitos saja, ya. Demikian pun nanti Tuhan Yesus akan mengajari kita tidak ada pernikahan antara manusia dengan malaikat, karena malaikat adalah makhluk roh yang genderless. Jadi tidak mungkin manusia itu mengawinkan dengan para malaikat, karena alamnya beda. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah, anak-anak Allah ini adalah keturunan Set yang saleh, sehingga kedudukan mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Demikian juga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Israel juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah,
Kalau anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, maka anak-anak perempuan ini adalah keturunan Kain yang fasik. Nah, anak-anak perempuan yang dimaksud di sini itu karena mereka cantik-cantik. Kenapa kok bisa cantik-cantik? Karena mereka memiliki ibu leluhur yang cantik sekali. Siapa? Naamah. Ya. Fayiru benei ha Elohim. Dan mereka melihat. Siapa yang melihat? Anak-anak Allah. Benot ha Adam tofot henna. Bahwa anak-anak manusia itu sungguh cantik mereka. Ya. Dan di sini kita melihat satu generasi, genealogi yang sangat rapi ditulis oleh Alkitab. Bahwa betul-betul Kejadian pasal 4 mencatat pembunuhan Kain dan Habel yang dilakukan oleh Kain yang jahat, Kain nggak bertobat. Kemudian di pasal 4 ini dicatat generasi Kain yang jahat. Siapa saja mereka semua ditulis. Bahkan ada nama Naamah dari situ. Ya. Kemudian di pasal 5 diberikan 10 silsilah sampai ke Nuh nanti. Nah, kemudian di pasal 6 memulai suatu kisah Nuh. Kenapa kok Tuhan itu menjatuhkan banjir besar? Karena di situ ada pernikahan campur yang membuat kejahatan merajalela di bumi. Kenapa? Karena keturunan Set, anak-anak Allah yang saleh ini kawin-mawin dengan keturunan Kain yang fasik. Sehingga kemudian kejahatan merajalela. Kalau hari ini kawin campur itu adalah kawin beda agama atau kawin antar ras, antara yang hitam dan yang putih. Kalau zaman dahulu ini bicara mengenai keimanan. Orang penyembah Allah dan orang yang melawan Allah. Nah, dari orang-orang kafir dan orang-orang yang saleh ini, karena pernikahan campur mereka, maka menjadi kafir semua. Semuanya melawan Allah. Nah, itulah sebabnya dalam Ulangan 7 ayat 3 itu ada satu larangan dalam hukum Taurat. Janganlah kamu mengawin dengan mereka. Anak-anak perempuanmu jangan kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Kenapa kok ini dilarang kawin dengan orang-orang Kanaan? Karena perkawinan campur itu biasanya akan membuat orang-orang pilihan Tuhan akan menjauh dari Tuhan. Demikianlah pemahaman Alkitab bicara mengenai perkawinan campur. Sehingga perkawinan campur yang ada dalam Kejadian 6 ayat 2 ini adalah perkawinan campur antara yang fasik dan yang saleh. Ya. Sekarang kita akan membaca Kejadian pasal 5. Tadi kita sudah membaca genealogi Kain, anak-anaknya siapa saja, dan genealogi Set. Kalau Anda tadi membaca genealogi Kain, itu nggak ditulis umurnya. Tetapi khusus keturunan Set, karena dia adalah menurunkan anak-anak Allah yang saleh. Perhatikan di sini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Nah, jadi yang menurut rupa Allah ini ditulis dalam Kejadian pasal 5 karena menurunkan generasi yang saleh. Ya. Dan saya skip, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan Set. Ya, perhatikan. Set di sini ditulis umurnya 800 tahun. Ya. Kemudian turun lagi kemana? Ke Enos. Setelah Set hidup 150 tahun, dia melahirkan Enos. Nah, setelah Set mencapai umur 912 tahun, ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Ditulis umurnya semua kalau Set. Tapi perhatikan, ya. Apa yang kita baca tadi mengenai genealoginya Kain. Kain langsung punya anak Henok. Henok Irat, Mehuyael, Metushael, Lamek, dan seterusnya. Ada yang ditulis umurnya, nggak ditulis di umurnya. Ngapain? Karena nggak perlu. Karena mereka akan habis pada bencana air bah. Tapi ada satu kontras di sini Anda lihat. Ya. Bahwa dalam Kejadian pasal 5, garis keturunan Set
yang memang dari Adam yang dibuat menurut rupa Allah, perhatikan di sini, melahirkan orang-orang yang saleh, Set, kemudian Enos, Kenan, dan seterusnya nanti sampai kepada Mahaleel, kemudian ada Yared, Henok di sini yang tidak mengalami kematian, bahkan dia langsung diangkat, ya. Dan kemudian Yared ditulis juga umurnya. Nah, kemudian Metushala, kemudian Lamek ditulis semua umurnya. Setelah Lamek hidup 180 tahun, ia memperanakkan Nuh, ya. Nah, perhatikan. Kejadian 5 ayat 29. Nuh itu berasal dari kata Noah. Noah itu artinya bersandar, ya, atau beristirahat. Nah, kenapa kok dia ini Lamek? Perhatikan. Kenapa dia menamai anaknya itu Nuh, ya, menamai anaknya Nuh? Karena Lamek dia berharap anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah, yang telah dikutuk oleh Tuhan. Kapan tanah dikutuk oleh Tuhan? Dalam Kejadian 3 ayat 17. Karena tanah ini dikutuk oleh Tuhan, maka tanah ini tidak menghasilkan hasil secara maksimal. Bahkan manusia itu menjadi menua, bahkan akhirnya mati. Tetapi Lamek di sini berharap kiranya anakku ini nanti memberikan suatu penghiburan bagi tanah yang telah terkutuk ini. Kenapa tanah dikutuk? Karena dosa. Artinya di sini Lamek sudah hidup di dalam keadaan di mana sekitarnya itu sudah mulai terjadi perkawinan campur sehingga dosa itu sudah mulai merajalela. Maka dia ketika anaknya Nuh ini lahir, dia mengingat akibat dosa yang membuat Tuhan itu mengutuk tanah. Terkutuklah tanah, Kejadian 3 ayat 17. Arura ha'adamah. Tapi ini dunia ini sudah semakin jahat, kiranya anakku ini memberikan apa? Penghiburan kepada dunia yang jahat ini. Dan ternyata apa yang diinginkan oleh Lamek ini didengar oleh Tuhan. Yang artinya di sini kita dapat melihat bahwa Lamek dapat kita baca sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, perhatikan kalau kita membaca sesuai dengan cara orang Yahudi membaca, yang dimana silsilah itu betul-betul dibaca, tidak di-skip, Anda akan memahami kenapa silsilah ini harus ditulis. Ya. Kalau hari ini kawin campur itu beda agama, yang dimaksud di Alkitab agak mirip juga, yang satu orang percaya, yang satu orang tidak percaya. Maka kalau menikah antara orang percaya dan tidak percaya itu merupakan suatu pasangan yang tidak seimbang. Ya, perhatikan di sini. Anda lihat kuncinya untuk memahami Nephilim. Pada waktu itu orang-orang raksasa. Ini terjemahan bahasa Indonesia mengambil dari terjemahan Septuaginta, ya, Gigantes. Padahal bahasa Ibraninya itu Nephilim. Kata Nephilim itu berasal dari kata Ibrani nafal. Apa itu nafal? Jatuh. Jadi kata jatuh di sini nafal itu selaras dengan kata enos. Enos diberikan sebagai nama untuk menandai kejatuhan manusia yang sudah mulai ngata-ngatai Tuhan. Di mana? Di Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah Enos, orang yang jatuh, orang yang lowly. Ya. Kenapa? Pada saat itu orang mulai mengata-ngatai Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Demikian pula yang kita baca di sini. Ya. Kemana tadi? Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu ada Hanefilim. Kata Nefilim berasal dari kata jatuh. Pada saat itu orang-orang menjadi jatuh. Jatuh dalam apa? Jatuh ke dalam dosa. Kalau saya membaca dari bahasa
Ibraninya, saat itu ada banyak orang-orang jatuh ya di bumi, ada di bumi juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah tadi siapa? Saya memberikan penafsiran bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Menghampiri anak-anak perempuan manusia, anak manusia. Kenapa? Dikenakan kepada Kain, karena Kain tidak dapat disebut sebagai anak-anak Allah, karena dia berpaling dari Allah, maka statusnya hanya sebagai anak-anak manusia. Tapi dia punya keturunan yang cantik-cantik oleh karena Naamah. Ya, Kejadian 4 ayat 22. Maka di situ ada perkawinan campur. Perempuan-perempuan itu, keturunannya Kain yang cantik-cantik itu, melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ya, nanti akan saya bacakan secara pesyat dulu. Ya, jadi di situ ada perkawinan campur. Garis Kain yang fasik, yang melahirkan perempuan-perempuan cantik oleh karena Naamah, yang Naim Meot, kemudian menikah dengan garis Set yang saleh, menjadikan hampir seluruh anak manusia menjadi fasik, sehingga yang murni tinggal sedikit. Siapa? Nuh saja. Ya, jadi generasi Adam sampai dengan Nuh di sini ada Adam ke Enos, itu dia generasi ketiga. Kemudian ada Henok, generasi ketujuh ini diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Kemudian generasi ke-10 Noah. Perhatikan di sini. Di sini ada gematria. Angka-angka ini bukan angka biasa. Angka 1, memang Adam adalah manusia pertama. Angka ketiga adalah angka kekudusan. Bahwa di sini terjadi perbedaan yang kudus dan yang enggak kudus. Yang kudus adalah keturunan dari Set ini. Lahirnya Enos. Kemudian angka ke-7, angka pengampunan Tuhan. Yang dimana pada generasi ke-7 ini ada seorang bernama Henok. Henok mendapati pengampunan dari Allah sehingga dia tidak mengalami kematian. Upah dosa adalah mati. Tetapi ini sebagai suatu tipologi di perjanjian lama bahwa ada orang yang diampuni oleh Tuhan sehingga ia tidak mengalami kematian. Generasi ke-7. 7 adalah angka pengampunan. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa angka 7 adalah angka pengampunan. Kemudian angka kepenuhan. Noah. Nuh, generasi ke-10. Memang Alkitab tidak memberikan satu siapa, dua siapa, tapi kita bisa menghitungnya. Ternyata hitungan-hitungan ini semua ada lambang-lambangnya, ya. Ini pun juga dibahas dalam buku Eksegesis Pesyat halaman 463, ya. Jadi nanti kita akan terus dari Nuh di sini. Jadi generasi anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang telah berpaling dari Allah. Sedangkan generasi anak-anak Allah itu yang ditulis. Set umurnya 912 tahun. Enos 905 tahun. Kenan ada umurnya. Semuanya ada umurnya. Hanya keturunan Kain dicatat tanpa umur. Nah, ini untuk membedakan bagaimana Musa dahulu membedakan antara anak-anak manusia dengan anak-anak Allah. Nah, jadi di sini kita sudah mempelajari nanti keturunan 10 ada orang yang bernama Nuh yang diharapkan oleh bapaknya untuk memberikan penghiburan bagi tanah yang sudah dikutuk oleh Allah. Allah mengutuk tanah Arura hak Adamah ketika Adam berdosa. Disitulah dimulainya kesengsaraan menimpa manusia. Kenapa manusia itu bisa menua? Kenapa manusia itu bisa sakit? Karena manusia yang dibentuk dari tanah, tanahnya telah dikutuk oleh Tuhan. Yang akhirnya manusia itu pada akhirnya kembali menjadi debu. Karena Tuhan sudah mengutuk tanah. Arura ha Adamah, terkutuklah hai engkau tanah.
Nah, kita sudah mempelajari tadi arti nama Nu, artinya relaksasi, penghiburan atau istirahat. Dan inilah kenapa walaupun tampaknya waste untuk mempelajari silsilah, nama-nama ngapain dihafalin, gitu kan? Tapi semuanya memberikan satu dasar bagi kita untuk memahami kejadian pasal 6 yang dari tahun ke tahun selalu kontroversi mengenai lahirnya Nephilim itu. Nah, walaupun kelihatannya seperti nggak ada gunanya, tapi satu kata pun di dalam Alkitab tidak ada yang tidak berguna. Ya, karena kita memahami bahwa seluruh tulisan-tulisan kudus di Alkitab kita adalah satu tulisan yang diilhami dari Roh Kudus, sehingga nggak ada yang mubazir. Mungkin sebelumnya kalau kita membaca silsilah itu kayak mubazir, tapi nggak mubazir kalau Anda membaca dan mendalaminya, apalagi membacanya dalam filsafat Yahudi, karena Alkitab kita ditulis oleh seorang Israel dari bangsa Semit. Nah, inilah pentingnya silsilah. Ya. Mazmur 78 ayat 5 dan 6. Ini pun bagaimana menceritakan kepada kita bahwa orang Israel itu begitu menghargai silsilah. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Tauratnya diberinya di Israel, nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak. Ya, kalau di Indonesia orang Batak itu mungkin satu-satunya suku yang sangat ketat untuk melihat silsilahnya dari mana. Ya, orang Jawa tidak seketat orang Batak. Dan orang Israel lebih lagi ketat sekali untuk melihat satu silsilah. Dan kita sudah memahami tadi bahwa di sisi kain ada satu nama yang penting untuk kita lihat, yaitu adanya nama Naama, dan di mana Naama ini akan melahirkan anak-anak perempuan yang cantik-cantik yang nanti akan kawin campur pada generasinya Enos, Kenan, Mahaleel dan seterusnya sampai Lamek di sini, ya. Di situ kemudian ada perkawinan campur yang menjadikan orang-orang jahat di seluruh bumi. Nah, jadi ada nama perempuan Naama dalam silsilah kain, ada apa? Nah, inilah yang perlu untuk kita pahami, ya. Naama yang cantik sangat mempengaruhi penafsiran dalam memahami kejadian pasal 6. Ya, kita baca lagi. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, lahir bagi mereka anak-anak perempuan. Jadi siapa yang dimaksud manusia di sini? Generasi Kain. Anak-anak perempuan di sini. Ya, maka anak-anak Allah, ya, yang biasanya dipahami sebagai malaikat yang jatuh, sebenarnya malaikat yang jatuh itu siapa sih? Bukankah malaikat yang jatuh itu bukan malaikat biasa, tetapi apa? Iblis kan? Kok bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Kalau malaikat sudah jatuh, masa masih disebut anak-anak Allah? Itu pun suatu penafsiran yang perlu kita pertanyakan kalau anak-anak Allah itu disebut sebagai malaikat yang jatuh. Karena malaikat yang jatuh itu iblis. Kalau sudah jadi iblis, nggak akan bisa disebut sebagai anak-anak Allah, bukan? Nah, dan anak-anak manusia inilah yang dapat kita tafsirkan sebagai keturunan Kain yang melahirkan anak-anak perempuan yang cantik sehingga mereka dapat menggoda, ya, anak-anak Allah ini untuk perkawinan campur, ya. Demikianlah supaya kita itu jangan abisum invocat. One misstep leads to another. Satu kesalahan akan merembet kepada kesalahan yang lain. Ketika orang mengartikan anak-anak Allah ini adalah malaikat yang jatuh, kenapa? Karena mereka miss satu nama. Siapa? Naama. Dan mereka miss juga bahwa anak-anak Allah ini tidak
diartikan sebagai malaikat itu. Karena malaikat yang jatuh adalah iblis. Kalau iblis emang bisa masih disebut sebagai anak-anak Allah? Nggak bisa dong. Ya. Maka anak-anak Allah ini dikenakan kepada Set. Seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 6, menulis generasi Adam dari garisnya Set. Maka Set inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Abisum invokat. Karena orang yang non-Yahudi, penafsir-penafsir Kristen Barat, tidak memahami bagaimana orang Yahudi membaca silsilah, maka terjadi abisum invokat. One misstep leads to another. Satu kesalahan akan merembet kepada kesalahan yang lain. Kesalahan apa? Kesalahan penafsiran. Ya, abisum invokat. Jangan membuat kesalahan dalam penafsiran. Malaikat yang jatuh, the fallen angel, tidak layak disebut anak-anak Allah. Perkawinan campur anak-anak Allah, keturunan Set yang saleh, dan anak-anak manusia, keturunan Kain yang fasik, melahirkan generasi yang jahat merajalela di bumi. Melahirkan manusia yang jahat ke dalam dosa. Nefilim, dari kata nafal, artinya apa? Jatuh. Jatuh dalam dosa. Jadi kata Nefilim secara harfiah, Peshat Ibrani, artinya orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Ya, jangan abisum invokat. Ya, demikianlah kita memahami genealogi. Genealogi langit dan bumi sampai genealogi manusia, kita masuk di sini. Jangan salah langkah. Alkitab bicara mengenai manusia, tidak bicara mengenai genealogi malaikat. No. Kenapa hanya ada tulisan sedikit saja mengenai malaikat? Karena memang Alkitab bukan untuk malaikat, tetapi untuk manusia. Jadi anak-anak Allah tidak bicara mengenai malaikat. Kita pun anak-anak Allah, bukan? Bangsa Israel juga disebut sebagai anak-anak. Maka Set yang saleh, generasi yang saleh ini disebut sebagai generasi anak-anak Allah. Ya. Dan disinilah kita dapat memahami filsafat Ibrani. Buku filsafat yang mana di Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Enggak ada. Anda cari buku filsafat manapun. Bangsa Yunani yang dikenal dengan pemikir-pemikir mereka yang hebat-hebat, itu pun tidak ada satupun kitab yang ditulis oleh para pemikir orang-orang Yunani yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Kelahiran sebuah bangsa hanya ada di Alkitab. Bahwa genealogi manusia betul-betul ada di ke-8 ini, kemudian Tuhan memilih orang-orang pilihannya, dan generasi orang-orang dari yang dipilih oleh Tuhan ini. Jadi, genealogi bangsa hanya ada di Alkitab. Anda cari di kitab suci agama manapun, nggak ada. Anda cari di buku filsafat manapun, nggak ada yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Bahkan bisa dirunut sampai manusia pertama. Hanya. Ya. Jadi konteks kitab Kejadian ini adalah kitab genealogi. Maka kalau kita belajar tentang sejarah manusia, ya udah muterin aja itu kitab Kejadian, nggak usah yang lain. Kalau ada kitab-kitab yang lain, boleh kita baca sebagai pembanding. Tetapi bukan untuk mempengaruhi apa yang ada di Alkitab ini. Kita eksegesis. Apa itu eksegesis? Menggali keluar. Bukan memasukkan ide kita. Nah, apa yang diterjemahkan oleh LAI mengenai Nefilim yang disebut dalam Kejadian 6 ayat 4 itu sebagai raksasa, orang-orang yang besar, itu adalah suatu kesalahan terjemahan yang dihasilkan dari Septuaginta, Gigantes. Ya. Sekarang kita akan mempelajari
lebih dalam lagi. Kejadian 6 ayat 2. Ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, lahirlah anak-anak perempuan, ya. Dan anak-anak perempuan mereka ini Benot, ya, Ha-Adam di Tofot Hena, ya. Oke, nah sekarang di sini. Dan di sini Naamah ini memulai masa perkawinan campur generasi Set yang saleh anak-anak Allah dan generasi Kain yang fasik anak-anak manusia. Sehingga terjadi perkawinan campur. Kemudian orang-orang itu meninggalkan Tuhan, ngata-ngatain Tuhan. Maka karena Tuhan sudah berjanji sejak proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15, bahwa Tuhan akan memberikan satu keturunan untuk membereskan dosa Adam. Kalau semuanya menjadi berdosa, proto-evangelium bisa menjadi tidak terlaksana. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan membereskan dosa dari sang keturunan perempuan itu, maka dia mengambil Nuh saja yang diselamatkan dari orang-orang yang sudah berkawin campur dan menjadi kejahatan di dunia ini merajalela. Maka hanya Nuh saja yang diselamatkan oleh Tuhan, juga keluarganya, yaitu keluarga dari ketiga putra Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Ya. Kemudian di Kejadian 6 ayat 3. Di sini di terjemahan bahasa Indonesia ada lost in translation. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Masuk akal nggak sih? Ya. Bukankah pada zamannya Nuh ini umur orang itu masih panjang-panjang? Nuh sendiri umurnya berapa? 350 tahun. Adam umurnya Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Adam umurnya 930 tahun. Ya, umurnya panjang-panjang semuanya. Tapi di sini utang saja karena ini terjemahnya aneh, maka kita harus membaca Alkitab bahasa aslinya, ya. Vayomer Adonai lo yadon ruhi ba'adam, ya. Lo yadon. Kata yadon itu dari kata din. Din itu apa? Menghakimi. Dan berfirmanlah Tuhan, tidak, dia akan menghakimi, ya. Lo yadon ruhi, rohku ba'adam. Tidak akan menghakimi. Rohku tidak akan menghakimi pada manusia. Leolam, selama-lamanya. Ya. Kemudian Beshagam hu basar vehayu yamaf, ya. Karena manusia itu daging, ya. Dan ya vehu yamaf, dan umurnya dan hari-harinya, ya, mea ve'eshrim shana, 120 tahun saja. Nah, di sini hari-harinya. Kalau hari-harinya ini tidak selalu bermakna umurnya, tetapi apa? Suatu tenggat waktu. Tenggat waktu sampai kapan? Sampai dia yadon, sampai dia menghakimi. Ini kan lo yadon, tidak akan menghakimi. Nanti dihakiminya kapan? 120 tahun. Jadi 120 tahun ini adalah masa tenggat yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa itu supaya mereka bertobat. Tuhan nunggu waktu. Tuhan sudah marah sama manusia yang berdosa ini, tapi Tuhan nggak langsung marah. Marahnya masih ditahan. Tahannya berapa? 120 tahun. Nah, jadi ini kalau kita artikan hari ini, misalnya ada orang kanker. Orang kanker itu berumur 41 tahun. Kemudian dokternya ngomong umurnya orang ini tinggal 3 tahun. Bukan orang itu berumur 3 tahun, tetapi karena kankernya itu maka umurnya tinggal 3 tahun. Karena umur orang yang sakit kanker itu sudah berumur 41 tahun. Demikianlah juga pengertian Kejadian 6 ayat 3 ini.
bahwa 120 tahun yang diterjemahkan sebagai umur di sini, ini adalah umur tenggat waktu bagi manusia untuk bertobat. Ya, karena Tuhan tidak akan menghakimi lo yadon, tapi dia nanti pasti akan menghakimi. Menghakiminya kapan? Nanti kalau sudah mea ve esrim syana, sudah 120. Wow. Jadi sekarang di sini kita melihat bahwa ada banyak sekali loss in translation. Ya. Nah, di sini ditulis strife, berbantah-bantahan. Tetapi sebenarnya kata yadon dari kata din itu apa? Menghakimi atau menghukum. Baik LAITB maupun King James, dua-duanya lost in translation. Itulah pentingnya kita membaca ayat secara pesyat supaya kita jangan abisus abisum invocat, one misstep, ya, leads to another. Satu kesalahan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lain. Satu kesalahan pengertian karena loss in translation, maka penafsiran Anda menjadi kacau sampai nanti. Ya. Jadi ini saya mengajak Anda untuk membaca secara pelan-pelan. Kalau memang umur itu cuma 120 tahun saja, ini kontradiksi. Arpaksyad, putra ketiga Sem, itu umurnya 438. Sela umurnya 433. Felek 239. Nah, kalau memang Musa itu umurnya 120 tahun saja, tapi di sini kan banyak orang yang umurnya lebih dari 120 tahun. Bahkan Abraham mati umur 175 tahun. Maka kalau Kejadian 6 ayat 3 ini diartikan sebagai umur manusia, maka ini menimbulkan suatu kesalah tafsiran di lain tempat. Maka 120 tahun ini adalah masa tenggat yang diberikan oleh Tuhan sebelum dia melakukan apa? Penghakiman, loyadon. Dari kata din, yang artinya menghakimi atau menghukum. Ya. Jadi di sini saya bacakan lagi keterangan yang sudah saya tulis di buku saya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di manusia, di dalam manusia. Lo yadon ruhi ba'adam. Kata yadon diartikan berbantah-bantahan. Tapi sebenarnya ini artinya menghakimi atau menghukum. Atau memberikan keadilan. Kenapa kamu jahat? Maka kamu harus dihukum. Tapi Tuhan tidak akan menghukum. Lo yadon ruhi. Rohku tidak akan menghukum. Karena aku memberikan waktu. Vehayu yamaf mea ve isrim syanah. Aku kasih waktu 120 tahun. Ya. Nah, jadi di sini NIV itu agak lumayan, tapi Anda membacanya pun harus hati-hati. Then the Lord said, my spirit will not contend with man forever. Ya. For he is mortal. His days will be 120 years. Ini pun bisa salah mengerti. Karena di sini ini harus diartikan sebagai judgment day. Lah, loyadon ini harus diartikan sebagai judgment. Tapi di sini NIV, King James, dua-duanya tidak mengartikan sebagai judgment. Sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kontroversial. Ya. Biasanya banyak orang tidak setuju dengan penafsiran baru sebagai alternatif yang saya berikan kepada Anda. Anda nggak harus setuju dengan penafsiran yang saya berikan. Tetapi cobalah ini sebagai suatu pertimbangan. Ya, bahwa kata Nephilim berasal dari kata nafal. Ya. Sebenarnya kata Nephilim ini ada terus loh. Nggak cuma di Kejadian pasal 6 ini. Karena memang kata Nephilim itu artinya nafal. Jatuh dalam artian jatuh secara moral. Jatuh ke dalam dosa. Ya. Sekarang kita baca pelan-pelan.
Kejadian 6 ayat 4. Ya. Hanefilim hayu ba'aretz. Kalau Anda membaca ini, Anda langsung alert dalam bahasa Indonesia. Ya. Hanefilim hayu ba'aretz. Nefilim itu ada, sudah ada, ya, hayu, ini perfect. Telah ada di bumi. Artinya, orang-orang yang jatuh ini sudah ada di bumi. Buktinya di mana? Sejak Kejadian pasal 5 di mana Enos itu lahir, orang itu sudah mulai ngata-ngatai Tuhan. Dan termasuk pada lahirnya Naamah, kemudian ada perkawinan campur, ya. Orang Nefilim ini sudah ada. Jadi sebelum perkawinan campur, Nefilim ini sudah ada. Hayu ba'aretz. Hayu di sini bentuk kalimat dalam bahasa Ibrani-nya itu bentuk kal perfect. Kalau perfect itu perfect tense. Perfect tense itu boleh kita artikan sebagai past tense dalam bahasa Inggris. Sudah terjadi. Nah, ya. Kemudian bayamim hahem vegam achare hen, ya. Pada waktu-waktu mereka dan juga setelahnya, Nefilim ini sudah ada dan juga setelahnya. Setelah apa sih? Ya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Nah, kalau kita membaca dalam secara pasyat di sini, bahwa Nefilim itu sudah ada. Ketika anak-anak juga pada waktu sesudahnya. Ya. Dulu ada, juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Jadi artinya di sini, Nefilim bukan terjadi atas perkawinan campur antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Karena Nefilim pun sebelumnya sudah ada. Ya. Kalau kita membaca secara Peshat Ibrani beda jadinya. Saya bacakan dari apa yang ditulis dalam interlinear Kumas dari Rabbi Menachem Davids yang di sini saya scan di sini, bahwa pemahaman orang-orang Yahudi bahwa anak-anak Allah itu merujuk kepada sons of God di sini itu merujuk kepada Set, dan the daughter of man itu merujuk kepada keturunan Kain. Ya, di sini. Bukunya mana nih? Jadi di buku ini sengaja saya scan supaya Anda tidak Anda memiliki satu kepastian bahwa memang ada literaturnya bahwa orang Yahudi membaca bahwa anak-anak Allah ini adalah anak-anak keturunan dari Set. Ya, dan ini dicatat oleh Rabbi Menachem Davids. Jadi siapakah Nefilim yang dimaksud di sini? Kalau kita baca secara pesat, apakah itu adalah anak-anak dari malaikat-malaikat yang jatuh? Bagaimana pemahaman makna Nefilim dalam pembacaan pesat literal naskah bahasa asli Ibrani? Jadi tafsir populer ala mitologi Yunani dengan dasar kitab apokrif pseudepigrapha, yaitu kitab Henok, mereka adalah putra-putra malaikat yang jatuh, yang kemudian kawin-mawin dengan manusia. Kita sebagai seorang Kristen, ya nggak usah ngomong Yahudi deh, orang Kristen. Saya biasanya dikata-katain sama orang yang nggak setuju dengan saya. Ngapain pakai penafsirannya orang Yahudi? Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Jadi udah dicap di situ. Kalau nggak percaya Yesus pasti penafsirannya salah. Mereka lupa bahwa Paulus juga orang Yahudi. Petrus juga orang Yahudi. Yohanes juga orang Yahudi. Dan hari ini orang-orang Yahudi nggak semuanya nggak percaya Yesus. Ada sebagian dari mereka yang percaya Yesus. Jadi nggak usah anti dengan apa yang dicatat dalam literatur Yahudi yang mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah generasi dari Set. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan dari Kain. Ya. Maka supaya jangan abisum invokat, maka kita harus membaca
naskah Alkitab secara benar. Bahwa malaikat yang jatuh, fallen itu tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Perkawinan campur anak-anak Allah keturunan Set yang saleh, kawin dengan anak-anak manusia keturunan Kain yang jahat, yang kemudian melahirkan generasi yang jahat. Ya, itulah pentingnya membaca ayat secara pesyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dosen-dosen STT, kalau Anda sudah mengajar, kalau Anda sudah berkhotbah, ilmu Anda sebenarnya sudah di sini. Ya. Tapi biasanya walaupun ilmu Anda sudah di sini, orang mengabaikan membaca ayat secara literal. Arti secara jujur lurus apa adanya, yang nggak usah didikte. Kitab-kitab pseudepigrafa, apokrifa seperti kitab Henokh. Orang Yahudi saja tidak menganggap kebenaran dari kitab Henokh, walaupun kitab itu juga diakui sebagai kitab kuno yang sangat berharga, tetapi itu bukan kitab kanon. Ya. Maka membaca ayat secara pesyat itu penting sekali, ya, karena ya en mikra yotse mide pesyoto. Ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. Ya. Maka pesyat reading, literal, jujur, lurus apa adanya, itu sangat penting. Maka karena kita malam ini membaca Alkitab secara pesyat, maka kalau penafsiran Anda beda dengan penafsiran saya, mohon jangan tersinggung, jangan marah. Ya, karena gara-gara ini pun saya nggak diundang di satu gereja karena saya memberikan suatu penafsiran yang salah dengan ibu gembalanya. Ya, kan kita belajar. Nah, apa yang saya katakan di sini nggak harus Anda telan mentah-mentah. Anda boleh nggak setuju. Kita kan, saya nggak lagi berkhotbah, saya nggak lagi monolog. Kita nanti bisa bertanya jawab, ya. Jadi di sini persoalan Nefilim pada kitab Kejadian dan kitab Bilangan. Kalau di kitab Kejadian itu ada Nefilim, di kitab Kejadian 6 ayat 4, di kitab Bilangan itu juga ada loh, ya, Nefilim. Kenapa kok ini perlu kita pahami sedikit pelan-pelan seperti ini, ya? Bahwa memang ada golongan Nefilim sebelum air bah dan ada golongan Nefilim sesudah air bah. Golongan Nefilim sebelum air bah ditulis dalam Kejadian 6 ayat 4. Tapi nanti ketika orang Israel itu sudah keluar dari Mesir, mau masuk tanah Kanan, mereka ketemu Nefilim lagi loh. Dan nggak ada rujukan bahwa Nefilim yang di kitab Bilangan ini adalah hasil dari perkawinan campur antara malaikat dengan manusia. Nggak ada itu. Ya. Karena Nefilim yang ada dalam kitab Bilangan itu adalah sebenarnya mereka juga manusia biasa. Mereka adalah keturunan dari Kanaan yang melahirkan suku Enak. Dan suku Enak ini melahirkan orang yang badannya besar-besar. Bahkan dalam kitab 1 Samuel itu juga masih ada orang raksasa yang berperang melawan Daud. Siapa dia? Goliat. Itu adalah sisa-sisa orang yang badannya besar yang disebut sebagai Nefilim itu. Yang sebenarnya Nefilim itu tidak merujuk kepada orang-orang raksasa, tetapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat bahwa Nefilim tidak melulu ada di Kejadian, tetapi ada juga di kitab Bilangan. Nah, kalau di kitab Kejadian ini para Nefilim sudah habis karena air bah, kok di kitab Bilangan ada lagi? Keturunan siapa mereka? Ya nggak bisa, mereka pasti keturunan dari salah satu keturunan Nuh. Dan ini adalah Ham. Nanti ada keturunan Kanaan, nanti melahirkan suku Enak yang melahirkan orang-orang yang berbadan-badan yang besar itu. Nah, persoalannya kalau ada Nefilim itu diartikan sebagai anak-anak dari malaikat yang jatuh, bahkan malaikat yang jatuh itu sebenarnya adalah iblis atau setan yang nggak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Nah,
Keturunan siapakah Nephilim yang di kitab Bilangan? Ya, ini yang saya mau pertanyakan bagi orang-orang yang memegang teguh. Pokoknya Nephilim harus anak-anaknya malaikat. Ya. Nah, jadi di sini kita balik lagi. Penafsiran dari Rashi. Rashi ini adalah salah satu rabi orang Yahudi, Rabi Shlomo ben Yisaki. Ya. Benei Ha Elohim, penafsiran Rashi. Ya. Siapakah Benei Ha Elohim? Siapakah anak-anak Allah itu? Mereka adalah putra pembesar, para hakim dalam konteks yang juga merujuk kepada malaikat juga. Ya. Malaikat di kitab Ayub pasal 1, para malaikat itu memang juga disebut anak-anak Allah. Ya. Tetapi orang-orang yang saleh juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, bahkan Musa pun itu diangkat menjadi Elohim, Allah bagi Fir'aun. Jadi kalau anak-anak manusia, anak-anak Allah itu harus diartikan sebagai malaikat itu nggak masuk akal. Bahkan Musa sendiri disebut sebagai Allah kok. Bagi Fir'aun bukan? Nah, ini argumentasinya dari Rashi. Ya. Tapi balik lagi, kok ngikutin penafsirannya orang Yahudi sih? Saya bukan Yahudi minded, enggak lah. Ya, saya tetap orang Kristen. Saya suka disebut goyim, saya nggak suka disebut Yahudi. Karena kalau jadi Yahudi, saya harus melaksanakan 613 hukum Taurat. Ngapain? Wong saya masih punya hukum Kristus yang enak dipikul. Kata Tuhan Yesus, hukumnya cuma 2 saja. Ya, jadi orang Yahudi menganggap bahwa anak-anak Allah adalah descendant of Seth. Sedangkan daughter of man, anak-anak perempuan manusia itu adalah descendant of Cain. Karena orang Yahudi membaca ayat secara peshat. Ya. Nah, gelar malaikat memang disebut anak-anak Allah. Di mana itu? Di Ayub pasal 1, di Ayub pasal 38, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah merujuk kepada malaikat juga. Benei Ha Elohim. Bahkan malaikat juga ada yang bergelar sebagai Elohim. Ya. Jadi, tapi Benei Ha Elohim tidak melulu bermakna para malaikat. Ya. Nah, di sini Ayub 1 ayat 6 yang disebut sebagai anak-anak Allah ini juga malaikat. Ya. Dan di sini orang-orang kudus, cuma orang kudus juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, siapakah yang disegani di antara orang-orang kudus, anak-anak Allah? Merujuk kepada malaikat, iya. Ya. Tetapi orang Israel disebut juga anak-anak Allah. Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Nah, kalau disebut kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, ini merujuk kepada malaikat? Enggak, dan ini merujuk kepada orang Israel. Jadi anak-anak Allah juga merujuk kepada anak-anak manusia. Manusia yang saleh. Jadi Benei Ha Elohim adalah gelar untuk para malaikat dalam Ayub 1 ayat 5. Tetapi Benei Ha Elohim juga diberikan kepada bangsa Israel. Bahkan mereka disebut sebagai anak sulung Allah. Ya. Bahkan di Keluaran 4 ayat 22. Tuhan menyebut bahwa Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Jadi di sini anak-anak Allah merujuk kepada manusia yang saleh. Dan Roma di Perjanjian Baru juga menulis semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sons of God, Benei Ha Elohim. Jadi Benei Ha Elohim juga disematkan kepada manusia, tidak melulu kepada malaikat. Galatia 3:26 juga merujuk manusia sebagai anak-anak Allah, Benei Ha Elohim. Ya. Nah, jadi seperti penafsiran Rashi yang
tidak berseberangan dengan apa yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 26 dan Roma 8 ayat 14 bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set, bukan malaikat yang jatuh. Nah, bahkan di sini Musa disebut sebagai Elohim. Elohim bagi siapa? Elohim bagi Fir'aun untuk tugas tertentu. Nah, jadi kalau kita memahami ini, Nefilim sudah ada. Juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Kalau kita membaca timeline-nya itu seperti ini, ya. Hanefilim hayu ba'aretz. Itu di waktu yang lama, ya. Nah, kemudian vegam achareken, juga waktu sesudahnya. Nah, di tengah-tengah ini ada anak-anak manusia, ya. Yavo'u benei ha-Elohim el benot ha-Adam. Mereka, anak-anak manusia itu menghampiri anak-anak manusia. Di mana timeline-nya? Di tengah-tengah ini. Yang di mana Nefilim sudah ada sebelumnya, Nefilim juga ada sesudahnya. Jadi Nefilim di sini bukan melulu hasil dari perkawinan campur. Perkawinan campur mereka juga melahirkan Nefilim di masa yang akan datang. Orang-orang yang jatuh apa? Jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini hadirnya anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia itu di waktu yang present. Tapi sebelumnya Nefilim itu hayu sudah ada. Nah, jadi demikianlah ketika kita membaca Kejadian 6 ayat 4 dengan membaca ayat secara pesyat yang mengerti timeline-nya bahwa hayu di sini adalah perfect. Sudah terjadi. Ya, vegam achareken. Ini merujuk kepada future. Nefilim juga ada di waktu yang kemudian ketika perkawinan campur ini terjadi. Sudah ada orang jahat, ditambah perkawinan campur. Di sini makin banyak ada Nefilim, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian di situ muncul orang-orang kenamaan, orang-orang yang gagah perkasa, preman-preman pasar, kumpul jadi satu, menyelimuti bumi, semuanya berdosa, Tuhan bersedih. Ya, nah kalau Anda memahami tenses bahasa Ibrani, Anda langsung tahu bahwa kata hayu di sini pehen hayu adalah bentuk perfect tense, past tense, bentuk sudah rampung, bahwa Nefilim sudah ada. Juga pada waktu sesudahnya. Ketika apa? Ketika Yavo'u benei ha Elohim el benot ha Adam. Ketika anak-anak manusia mendatangi anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu. Artinya di sini Nefilim tidak melulu terjadi oleh karena perkawinan campur itu, karena sebelumnya juga sudah ada. Nah, karena kita sudah mengetahui Nefilim itu berasal dari kata nafal, maka kata nafal ini dalam artian bahwa mereka orang yang jatuh. Nah, ini Rashi on Genesis 6 ayat 4, Rashi ini adalah Rabi Yahudi yang terkenal akan penafsirannya secara literal. Dia mengatakan bahwa Nefilim adalah orang-orang yang jatuh. Mereka disebut Nefilim karena mereka jatuh ke dalam dosa. Dan menyebabkan dunia jatuh, hipilu. Ya, dan ini ada rujukannya juga dalam Bereshit Rabah 26 ayat 7. Nah, yang juga mereka itu menjadi orang-orang raksasa, anakim. Ya, Bayamim Hahem pada zaman mereka, pada generasi Enos putra Set, ya. Pada waktu itu sudah ada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Adanya perkawinan campur ini menjadikan orang yang jatuh, Nefilim, orang-orang yang jatuh, ya, menyebabkan dunia jatuh,
terjadi juga setelah perkawinan campur ini. Nah, Begam Akharefen juga pada waktu selanjutnya, meskipun mereka telah melihat kehancuran pada generasi Enos ketika lautan itu sepertiga dunia itu, bahkan mereka tidak pernah mau merendahkan diri. Ini menurut penafsiran Rashi. Nah, kemudian mereka mengawini. Para ibu melahirkan anakim, orang-orang raksasa seperti ayah mereka. Nah, kemudian mereka menjadi hagiborim, orang-orang yang perkasa. Kemudian yang melawan Hamakom, yang memiliki tahta Allah. Mereka melawan tahta Allah. Nah, di sini hagiborim di sini karena mereka melahirkan anakim. Kata anakim ini yang sudah ditafsirkan oleh para rabi pada waktu itu, kemudian dipakai untuk menerjemahkan Septuaginta sebagai gigantes. Ya. Dan Anda lihat di sini, bilangan 13 ayat 33 itu ada lagi muncul Nefilim. Nah, Nefilim, setiap kali ketemu Nefilim itu diterjemahkan oleh Septuaginta sebagai gigantes. Anda ingat kata gigantisme, orang raksasa. Nah, gigantisme. Artinya orang-orang raksasa. Kenapa kok diterjemahkan dengan gigantas? Ini akibat dari penerjemahan para rabi Yahudi yang menyatakan bahwa orang-orang kenamaannya badannya gede-gede. Maka Nephilim yang artinya jatuh itu kemudian diterjemahkan secara lost in translation dengan gigantas. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ada di Septuaginta. Ya. Jadi Hanefilim dari kata nafal. Jadi orang jatuh seperti ini. Jatuh secara bukan artian literal, tapi jatuh ke dalam dosa. Jadi kata nafal yang artinya jatuh ini bukan artinya raksasa. Raksasa dalam bahasa Ibrani itu anakim, dari kata anak. Anak di sini. Ini artinya orang-orang enak yang berbadan besar. Jadi kata nafal itu jatuh ke dalam dosa, tapi sudah terlanjur lost in translation di Septuaginta, maka setiap kali ketemu Nephilim ya diartikan sebagai gigantes. Nah, sebenarnya setiap kali ada kutukan itu melahirkan Nephilim. Kain tidak mau bertobat, maka sekarang terkutuklah engkau. Lahir Nephilim, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Ketika Kanaan itu berdosa secara seksual, nanti akan saya ceritakan kenapa dosa Kanaan itu adalah dosa seksual dan membuat Nuh itu marah dan kemudian mengutuki anak cucunya sendiri, ya. Anak dari Ham ini, terkutuklah Kanaan. Dari kata kutuk ini kemudian ada Nephilim. Itulah sebabnya di kitab Bilangan 13 ayat 33 ada Nephilim. Yang dimana orang-orang enak di dalam Bilangan 13 ayat 33 ini memang anak adalah keturunan dari anak. Jadi setiap kali ada kutuk melahirkan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Nuh pun marah kepada Kanaan, hadir pula Nephilim, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, Bilangan 13 ayat 33 ini bukankah terjadi setelah air bah, yang dimana Nephilim yang di kitab Kejadian itu kan sudah habis. Jadi nggak bisa tidak, Nephilim yang ada di Bilangan ini pasti keturunan Nuh, yang memang anak ini, suku anak ini adalah kebetulan badannya besar. Anak ini artinya raksasa, dan raksasa ini jahat-jahat, maka mereka disebut sebagai Nephilim. Ya. Nah, di dalam kitab Yosua itu masih ada orang-orang enak yang badannya besar. Ya, di sini Yosua 14 ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Ya.
orang yang lehernya panjang, ya. Sebenarnya arti harfiahnya itu lehernya panjang, tapi dalam artinya orang yang tinggi besar, lehernya panjang. Mereka disebut sebagai Anakim, yang artinya Nephilim masih ditemui zaman Yosua, dan bahkan juga nanti masih ada sisa-sisanya, yaitu siapa? Goliat di zamannya Daud. Nah, siapakah suku Enak? Suku Enak adalah keturunan Kanaan. Jadi kita harus tahu bahwa malaikat adalah makhluk immortal. Demikian pula malaikat-malaikat iblis, setan, mereka adalah makhluk immortal. Pertanyaannya, di manakah malaikat-malaikat yang jatuh sekarang ini? Seharusnya kalau memang di kitab Kejadian itu ada kawin-mawin antara malaikat yang jatuh dengan manusia, hari ini seharusnya juga ada dong. Ya dong? Kok terjadi pada zaman Kejadian saja, hari ini seharusnya juga ada. Kalau memang ada pernikahan antara malaikat dan manusia. Kalau ada yang percaya itu, saya mau tanya, rujukannya di mana? Kalau ada orang berbadan besar, mungkin saja. Mungkin ada penemuan dari sains itu yang menemukan manusia berbadan besar. Mungkin saja, ada kok. Suku Enak yang disebut dalam kitab Bilangan dan kitab Yosua. Bahkan sisanya masih ada di kitab 1 Samuel pada zamannya Raja Daud, ya. Nah, jadi Nephilim dari kata nafal, nafil, jatuh, jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau Anda zaman dulu itu masih ada ini ya, sebelum dihabisin oleh ISIS ya, ada di Mosul itu satu museum yang besar, terus habis itu dihancurin oleh ISIS. Mungkin ini sudah nggak ada lagi ya. Ada patung Gilgamesh. Ya, Gilgamesh badannya besar banget, raksasa. Siapakah yang digendong ini? Bukan kucing, bukan. Tapi ini apa? Singa. Kalau singa bisa digendong seperti kucing oleh Gilgamesh, artinya memang zaman dahulu itu ada Ha-Adam Hagadol. Badannya besar. Ya, ini adalah satu figur yang mungkin benar-benar ada kala itu. Mungkin, we don't know. Ya. Ini adalah sisa-sisa dari karya seni manusia pada zaman Babilonia. Yang dimana Gilgamesh itu digambarkan sebagai orang yang badannya tinggi besar sampai singa bisa digendong seperti kita gendong kucing hari ini. Ya. Kalau hari ini singa bisa lebih besar dari manusia kan? Tetapi ini Gilgamesh itu menggendong singa seperti kita gendong kucing hari ini. Artinya mungkin memang orang-orang dahulu, zaman dahulu itu ada yang berbadan besar. Ya. Seperti yang ditulis dalam kitab Bilangan, suku Enak maupun di kitab Yosua. Nah, kenapa sih orang itu bisa sampai berbantah-bantahan, ya, saling maki bahkan gara-gara beda tafsir soal Nephilim, ya. Kalaupun Anda nggak setuju dengan apa yang saya tawarkan dengan pembacaan secara pesyat bahwa Nephilim adalah sebenarnya hanya merujuk kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Dan perlu kita pahami juga bahwa ada warning dari Tuhan Yesus. Ya, warningnya apa? Ya. Warningnya adalah Tuhan Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikat itu tidak mengawinkan, karena malaikat itu genderless. Yang ada gendernya hanya manusia, laki-laki dan perempuan. Binatang ada gendernya, female dan male, jantan dan betina. Manusia juga ada jantan dan betina. Jantan dan betina ini sedianya untuk apa sih? Sedianya adalah mewujudkan berkat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Beranak pinaklah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Jadi gender itu adalah untuk beranak pinak, untuk prokreasi.
Sedangkan malaikat adalah makhluk roh yang tidak perlu prokreasi, maka mereka genderless. Karena malaikat itu genderless, maka malaikat itu tidak bisa dimaknakan sebagai orang laki-laki yang kemudian menghamili perempuan-perempuan yang ada di bumi itu. Tuhan Yesus mengatakan malaikat tidak kawin dan mengawinkan. Maka kalau ada orang Kristen menafsirkan dan ngotot bahwa Nefilim itu adalah hasil perkawinan malaikat yang jatuh, ya, bahkan berdebat keras sampai hari ini, saya akan memberikan Matius 23 ayat 29 sampai 30 bahwa penafsiran kalian itu menyalahi sabda Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin. Kenapa nggak kawin? Karena tidak melakukan prokreasi. Yang melakukan prokreasi adalah makhluk yang nginjek di atas bumi ini melakukan prokreasi. Tetapi makhluk surgawi tidak melakukan prokreasi. Ya. Tidak ada kawin dan mengawinkan. Matius 22 ayat 30. Yang bersabda bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah yang inkarnasi. Jadi penafsiran bahwa Nefilim adalah hasil pernikahan campur antara malaikat dan manusia menyalahi sabda Tuhan Yesus sendiri. Jadi adakah perkawinan campur manusia dan malaikat? Jika dahulu pernah ada, manusia dan malaikat yang jatuh itu dulu pernah ada, maka hari ini juga ada. Tapi sabda Yesus mengatakan jangan kamu sesat. Malaikat tidak kawin mawin, ya. Ini topiknya masih banyak, ya. Materinya masih banyak, tapi saya sudah ngomong 1,5 jam. Walau. Tapi kayaknya kita akan bertanya jawab dulu. Kita akan meneruskan materinya di pertemuan yang mendatang, ya. Nanti kita akan belajar mengenai sifat-sifat malaikat. Kenapa saya tidak menyetujui bahwa Nefilim adalah putra-putra dari malaikat. Ya, baik, saya akan kembalikan kepada Ibu Apriliana untuk kita tanya jawab.